Apakah Indonesia saat ini dalam keadaan krisis? Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi mengapa banyak masalah keamanan di Indonesia? Pendapat saya dengan pertanyaan tersebut akan saya jawab. Indonesia tidak dalam keadaan krisis ekonomi. Indonesia tidak ada dalam masalah ekonomi. Kita ada dalam masalah perpolitikan luar negeri dunia, di mana semua bangsa sedang melakukan manuver-manuver untuk kepentingan masing-masing. Dan kita lupa akan interdependensi, ketergantungan antar sesama negara tersebut. Saling ketergantungan satu dengan negara yang lain tersebut saat ini menjadi sangat vital. Ada dua kubu besar, kubu obor dan kubu Amerika. Begini maksudnya didetailkan. Berkali-kali kita mengatakan bahwa Indonesia ini dijebak dalam middle income trap country. Kecuali kita mau bekerja sama dengan hegemoni dunia, baru Indonesia bisa menjadi negara maju. Maksudnya bagaimana? Indonesia bisa kuat hanya dengan dua cara. Ikut arus kuat hegemoni Amerika atau melawan dengan menggunakan MMT, Modern Monetary Theory. Di mana salah satunya selain konsolidasi kekuatan kelas menengah dan bawah, yang terpenting adalah kedaulatan mencetak uang print money berdasarkan proyek. Sayangnya saat ini kita tidak memilih keduanya. Malah seakan tidak jelas mau kemana arahnya. Maksudnya bagaimana nggak jelas arahnya tersebut? Kalau kita mencoba menghasilkan sesuatu, katakanlah mobil, maka ada lebih dari 6.000 part atau bagian dari mobil tersebut. Dan 6.000 part tadi bisa sumbernya dari 50 negara lebih. Catnya dari mana? Businya dari mana? Pernya dari mana? Shock breakernya dari mana? Interiornya dari mana? Kacanya dari mana? Dan berbagai bagian lainnya. Kalau kita bukan bagian dari hegemoni Amerika, maka sumber part itu tidak ada yang menyuplai. Kalau ada yang mau menyuplai misalnya, Jepang akan diperingati dengan keras oleh Amerika. Korea Selatan akan diperingati dengan keras. Taiwan, Singapura, semua akan di-warning, akan diperingati oleh Amerika. Tujuannya agar mobil tadi tidak jadi atau tidak bisa Indonesia bikin mobil. Mana lagi buktinya? R80 pesawat terbangnya Pak Habibie. Funding tidak ada yang mau bayarin. Dan berbagai aturan atau peralatan yang tidak diberikan oleh Amerika ke gedungnya agar Indonesia tidak menjadi kuat atau tidak menjadi berdaulat. Kita miring ke Cina. Tetap tidak akan dibuat oleh Cina Indonesia sebagai negara produsen. Indonesia tetap tidak bisa berbuat sesuatu. Yang ada hanya perpanjangan tangan Cina merakit produksi Cina atau dibuatkan hanya infrastruktur statis. Kalau infrastruktur dinamis seperti power plant, pembangkit tenaga listrik, mutu barangnya sesuai pengembalian modal. Kembali modalnya misalnya 15 tahun. Ya barang itu 15 tahun nol nilainya, terdepresiasi. Jadi ujung-ujungnya di tahun ke-15 tidak dapat apa-apa. Benar kita dapat listrik, tapi uangnya ujung-ujungnya ke Cina. Sulit memang mengingatkan sesuatu kalau belum kejedot. Inflasi rendah, apakah hebat? Inflasi rendah menunjukkan uang beredar yang rendah karena transaksi turun. Jangan dibilang hebat inflasi rendah tersebut, karena efeknya uangnya kering. Kalau kita bagian dari ekosistem hegemoni dunia, maka kita pasti dapat jatah dalam tanda petik membangun bagian dari ekosistem dunia. Misalnya kita mendapat bahan pembuat baterainya, kita dapat bahan kacanya, kita dapat pekerjaan besinya misalnya. Di sana lambat laun kita sebagai anak yang baik, kepercayaan itu pasti diberikan. Dan percaya nggak, ekonomi Indonesia bisa cepat naiknya, bahkan bisa lebih dari 10%. Itulah yang dilakukan Cina di tahun 80-an, di tahun 90-an, di mana Cina manut dengan bohirnya Amerika. Sampai ribuan usaha produsen dipindahkan oleh Amerika ke Cina. Tapi Cina punya double standar. Cina pinter. Di dalam negeri dia mainkan remiminya. Setelah pintar memproduksi, baru dia menyalip di tikungan dengan cantik. Cina dulu imitating country, negara peniru. Sekarang Cina adalah innovating country, negara pencipta. Kita sebaiknya juga begitu, meniru cara Cina, pura-pura nurut dengan hegemoni, miring ke Amerika. Nanti akan dikasih kerjaan memproduksi kecil-kecilan, bagian dari ekosistem ekonomi hegemoni dunia yang mainstream. Dan percaya nggak, mendadak demo-demo hilang loh.